Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini mengisahkan tentang seorang ulama besar yakni Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Alaidrus. Silahkan simak sampai selesai. Pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat ini, ia kemudian menyebarkan Islam. Ia merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya, tertulis tanggal kematiannya hari Kamis, tanggal 24 Juni tahun 1756. Ia beserta muridnya, Abdul Qadir bin Adam, dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan, kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Alaidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Ia dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Husain kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husain pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husain memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut Habib Husain tidak kekurangan akal, ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husain segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Husain bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Pada tahun 1736 Masehi datanglah Al-Habib Husain bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Husain mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Husain beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Rupanya dalam tahanan, Habib Husain ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Husain menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin salat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Husain tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut, Habib Husain beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Pada suatu hari Habib Husain dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat lewatlah seorang sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Husain. Dengan seketika Habib Husain menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Husain meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Husain bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia.
Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut, walhasil tak satu kiping uang pun diketemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak, dihadiahkanlah sebidang tanah di Kampung Baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir." Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30–40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169, atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang, pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud, namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya, Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Demikianlah kisah Al-Habib Hussein Luar Batang. Semoga bermanfaat dan menambah cinta pada ulama. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Wassalam.